Kalian pernah bertanya-tanya, kenapa ya Islam bisa menyebar begitu pesat dan diterima dengan baik di tanah Jawa, padahal sebelumnya sudah ada kepercayaan dan kebudayaan yang kuat? Ternyata, di balik sejarah penyebaran Islam di Jawa, ada sebuah kisah legendaris yang melibatkan perjanjian sakral antara dua tokoh besar, Syekh Subakir dan Sabdo Palen. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah babak penting yang membentuk wajah Nusantara seperti yang kita kenal sekarang. Yuk, kita telusuri bersama kisah sejarah yang luar biasa ini. Jauh sebelum Wali Songo periode kedua yang kita kenal, gelombang pertama penyebaran Islam di Jawa menghadapi tantangan yang sangat berat. Para pendakwah awal seringkali mengalami kegagalan. Konon, tanah Jawa pada masa itu masih diselimuti aura mistis yang sangat kuat. Banyak hutan belantara yang dianggap angker dan dihuni oleh para jin dan lelembut yang tidak suka dengan kehadiran ajaran baru. Mereka merasa terganggu dan akhirnya menghalangi proses dakwah. Kabar kegagalan ini sampai ke telinga Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmani. Sekitar tahun 1404 Masehi, Sultan mendapatkan sebuah petunjuk melalui mimpi untuk kembali mengirimkan para ulama ke tanah Jawa. Uniknya, jumlah mereka harus 9 orang. Jika ada yang wafat atau pulang, harus segera digantikan agar jumlahnya tetap 9. Para ulama ini bukan orang sembarangan. Mereka punya keahlian masing-masing, mulai dari tata negara, pengobatan, hingga ilmu spiritual. Di antara rombongan ulama yang diutus, ada satu nama yang menjadi kunci, yaitu Syekh Subakir. Beliau adalah seorang ulama besar dari Persia, yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan memiliki kemampuan luar biasa untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Tugas utama beliau adalah menetralisir kekuatan magis yang menghalangi syiar Islam di Jawa. Syekh Subakir diyakini sebagai salah satu anggota Wali Songo generasi pertama yang datang bersama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Begitu tiba di Jawa, Syekh Subakir tidak membuang waktu. Beliau langsung menuju ke sebuah titik yang dianggap paling sakral dan menjadi pusat kekuatan magis di pulau ini, yaitu Gunung Tidar di Magelang. Gunung Tidar sejak lama dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Lokasinya yang strategis di tengah-tengah pulau membuatnya diyakini sebagai pusat keseimbangan spiritual Jawa. Di puncak gunung inilah Syekh Subakir melakukan sebuah ritual yang akan mengubah segalanya. Beliau memasang sebuah tumbal berupa batu hitam sakti yang telah dirajah, yang dikenal dengan nama Aji Kalacakra. Kekuatan dari batu ini sangat dahsyat. Konon, ia memancarkan hawa panas yang luar biasa dan mampu menetralisir semua energi negatif dari bangsa jin dan makhluk halus di sekitarnya. Akibatnya, para lelembut yang menguasai tanah Jawa merasa tidak nyaman dan terpaksa menyingkir, melarikan diri ke arah Laut Selatan. Tentu saja, tindakan Syekh Subakir ini tidak dibiarkan begitu saja. Pembersihan besar-besaran ini mengusik penguasa gaib tanah Jawa, sang danyang legendaris yang bernama Sabdo Palen. Sabdo Palen, yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah penjaga spiritual tanah Jawa dan abdi setia kerajaan Majapahit. Merasa wilayah kekuasaannya diganggu, Sabdo Palen pun muncul untuk menantang Syekh Subakir. Maka, terjadilah pertarungan sengit antara dua kekuatan besar ini. Perang tanding antara Syekh Subakir dan Sabdo Palen berlangsung selama 40 hari, 40 malam, tanpa henti. Keduanya saling mengeluarkan kesaktian dan ilmu tingkat tinggi. Namun, setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, tidak ada yang benar-benar keluar sebagai pemenang mutlak. Keduanya menyadari bahwa kekuatan mereka seimbang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti, bertarung, dan menempuh jalur diplomasi. Disinilah momen krusial itu terjadi. Sabdo Palen mengungkapkan kekhawatirannya. Ia bukan menolak ajaran Islam, tetapi ia takut jika Islam masuk dan mengubah total tatanan budaya, adat, dan kepribadian orang Jawa yang sudah terbentuk selama ratusan tahun. Ia tidak ingin orang Jawa kehilangan identitas aslinya. Apalagi, pada saat itu,
Agama Hindu dan Buddha sudah lebih dulu berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dari diskusi panjang inilah lahir sebuah perjanjian bersejarah yang berisi 4 syarat utama. Perjanjian ini menjadi semacam kontrak sosial antara kekuatan spiritual lama dan ajaran baru yang akan masuk. Syarat pertama adalah tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Syiar Islam harus dilakukan dengan cara yang damai dan penuh kebijaksanaan, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Siapapun berhak memilih keyakinannya sendiri. Syarat kedua adalah harus ada akulturasi budaya. Artinya, ajaran Islam harus bisa berpadu dengan budaya Jawa yang sudah ada. Sebagai contoh, jika ingin membangun tempat ibadah seperti masjid, arsitekturnya harus tetap mempertahankan gaya Hindu Jawa. Jadi, secara fisik bangunannya terlihat familiar bagi orang Jawa. Meskipun isi dan ajarannya adalah Islam, kita bisa lihat buktinya pada arsitektur masjid-masjid kuno di Jawa, seperti Masjid Agung Demak. Syarat ketiga menyangkut kepemimpinan politik. Kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa, tetapi ada syarat unik untuk raja pertamanya. Sang raja haruslah seorang anak campuran. Maksudnya, orang tuanya berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Misalnya, jika ayahnya beragama Hindu, ibunya harus Islam. Atau sebaliknya, ini adalah cara untuk memastikan adanya transisi kekuasaan yang mulus dan dapat diterima oleh semua pihak. Dan syarat keempat, yang mungkin paling fundamental, adalah orang Jawa tidak boleh diubah menjadi seperti orang Arab. Identitas, filosofi, dan kepribadian orang Jawa harus tetap dipertahankan. Mereka boleh memeluk Islam, tetapi tidak boleh kehilangan kejawaannya. Sabdo Palan bahkan memberikan sebuah peringatan. Jika suatu saat nanti orang Jawa lupa akan jati dirinya dan kehilangan identitasnya, ia berjanji akan datang kembali untuk menagih janji dan membuat goro-goro atau kekacauan besar. Sabdo Palan menetapkan bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 500 tahun ke depan. Menghadapi syarat-syarat ini, Syekh Subakir dengan bijaksana menyetujui 3 syarat pertama. Namun, untuk syarat terakhir mengenai hilangnya kepribadian Jawa, beliau menyatakan bahwa hal itu berada di luar kuasanya, karena berkaitan dengan dinamika perubahan zaman yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Setelah perjanjian itu disepakati, jalan bagi penyebaran Islam di tanah Jawa menjadi terbuka lebar. Dakwah bisa dilakukan dengan lebih damai dan diterima oleh masyarakat karena adanya proses akulturasi yang menghargai budaya lokal. Islam pun berkembang pesat. Hingga kini, Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim salah satu yang terbesar di dunia. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya lokal dalam proses penyebaran sebuah ajaran. Perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palan bukan hanya mitos, tetapi sebuah cerminan kearifan para leluhur dalam menyikapi perubahan. Hingga saat ini, makam Syekh Subakir masih bisa kita temukan di kawasan Gunung Tidar, Magelang, menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian yang membentuk sejarah bangsa. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menggali lebih dalam warisan sejarah dan budaya Nusantara yang kaya. Sampai jumpa di video berikutnya.